Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Aku Anak Soleh. Adapun tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menjelaskan makna salam dengan baik. 2. Membuat paparan mengenai salam dengan baik. 3. Menjelaskan sikap senang menolong orang lain dengan baik. 4. Membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. 5. Menjelaskan ciri-ciri munafik dengan baik. 6. Membuat paparan mengenai ciri-ciri munafik dengan baik. 7. Menunjukkan sikap toleran dan simpati dengan dilandasi pemahaman akidah yang kuat sebagai cerminan dari iman. Perhatikan peta konsep berikut ini. Peta konsep menggambarkan apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Materi kita tentang Aku Anak Soleh. Kita akan belajar tentang salam, senang menolong orang lain, dan ciri-ciri orang munafik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca Al-Quran dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ayo amati gambar berikut. Gambar ini menunjukkan anak-anak yang beragam suku dan agama sedang bermain permainan tradisional. Anak-anak, tahukah kalian apa agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat diamati dari perilaku sehari-hari. Semakin saleh seseorang, seyogyanya semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat, bukan, bahwa Rasulullah memiliki sifat yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar atau sidik, menyampaikan kebenaran atau tabligh, terpercaya atau amanah, dan cerdas atau fatanah. Anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku baik yang patut kita miliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari, yaitu ciri-ciri munafik. A. Salam. Amati gambar berikut. Gambar pertama memperlihatkan seorang anak yang hendak berangkat pergi ke sekolah. Dia
memberi salam kepada ibunya. Gambar yang kedua yaitu dua orang muslimah yang saling menyapa. Kemudian seorang anak yang sedang memakai ponsel yang sedang menelpon, dan dua murid sekolah SD yang ingin bertamu ke rumah dan memencet bel. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris pun mengisahkan bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi SAW tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri yang melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana ajaran Islam yang terbaik?" Rasulullah SAW menjawab, "Memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabi atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Kapan ucapan salam disampaikan? Bagaimana jawaban salam? Siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Lalu, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Dari kisah di atas, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului, menyapa, dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah SAW juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana menyebarkan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi? Salam berarti ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam berarti penghormatan atau tabi. Salam juga berarti damai. Ketika mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara beragam suku, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. B. Senang menolong orang lain. Anak-anak, kalian telah belajar tentang pentingnya salam. Menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi. Apalagi perilaku yang dapat menjadikan kita saling menyayangi. Amatilah gambar berikut. Gambar yang pertama, kita melihat ada seorang anak yang cedera dan kemudian ditolong oleh anak yang lainnya. Gambar yang kedua adalah posko banjir, yaitu menolong korban bencana banjir. Selanjutnya, gambar murid yang berada di dalam kelas bekerja sama ketika ulangan. Kemudian, gambar murid yang sedang berdiskusi dan menganggap pendapat sendiri paling benar. Anak-anak, kita senang jika memiliki sahabat, kita hidup bertetangga, kita juga berada di tengah masyarakat. Seyogyanya kita hidup saling menolong. Rasulullah SAW memberikan teladan dan contoh. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Beliau juga menjenguk anak tetangganya yang sakit. Padahal tetangganya itu berbeda agama dan sangat membenci Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk saling menolong. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Saling menolong dalam kebaikan berarti saling menolong dalam melakukan yang diperintahkan Allah. Saling menolong dalam takwa berarti saling menolong untuk ikut kepada larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. C. Ciri-ciri munafik. Anak-anak, kalian telah belajar tentang senang menolong orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan melarang kita untuk saling menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Salah satu sikap yang mengakibatkan dosa dan harus dihindari yaitu munafik. Amatilah gambar berikut. Suatu hari, tolong, kebakaran. Ada orang yang teriak minta tolong.
Katanya ada kebakaran. Di mana? Hehehe, kena tipu. Saya cuma baca berita kebakaran. Ya, hoax. Tolong, kebakaran beneran, tolong. Paling hoax lagi. Begitulah, sekali kita berbohong, suara kita tidak akan didengar. Bacalah kisah berikut. Kaum Quraisy ketika itu sedang memperbaiki bangunan Ka'bah. Muncul perdebatan ketika akan menentukan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Semua suku Quraisy merasa berhak mendapat kehormatan untuk melakukannya. Mereka akhirnya sepakat. Siapapun yang esok hari memasuki Ka'bah pertama kali, dia yang berhak meletakkannya. Keesokan harinya, ternyata Muhammad adalah orang yang pertama yang memasuki Ka'bah pagi itu. Tatkala orang-orang melihatnya, semua merasa lega karena Al-Amin yang datang dan akan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan keteladanan dengan selalu berbuat dan berkata jujur. Beliau adalah seorang yatim piatu yang mulai belajar berdagang dengan pamannya karena selalu berbuat dan berkata jujur. Dalam waktu singkat beliau dikenal dan dihormati. Beliau dikenal dengan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Setiap orang Mekah, miskin atau kaya, memanggilnya dengan julukan itu. Suatu hari, Abdullah bin Abdul Hamzah memberi sesuatu dari Rasulullah sebelum beliau mendapat tugas kenabian, karena masih ada kembalian yang tertinggal. Nabi berjanji akan mengantarkan kembalian itu ke tempat Abdullah. Namun Abdullah lupa dan baru ingat 3 hari kemudian. Abdullah bergegas ke tempat yang dijanjikan. Dia masih menemui Nabi sedang menunggunya. Nabi berkata, "Kamu menyusahkan dan merepotkan aku. Sudah 3 hari aku menunggu." Amati gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan seorang murid yang sedang mencontek. Gambar berikutnya yaitu kantin kejujuran. Kita berjanji, kalian juga harus berkata jujur. Jika kalian berjanji dengan teman atau siapa saja, biasakanlah mengucapkan insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah berkehendak. Ucapan insya Allah bertujuan mengingatkan pengucap untuk bertekad bulat dan bersiap untuk mewujudkan janji. Pada saat yang sama, pengucap janji dan seseorang yang dijanjikan menyadari bahwa ia tidak mandiri dalam mewujudkan janjinya. Ada banyak hal yang bisa menjadi sebab tidak terlaksananya janji, misalnya sakit atau hujan atau cuaca buruk. Orang yang mengucapkan insya Allah menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengantar terlaksananya janji. Anak-anak, bagaimana seharusnya sikap kita jika mendapatkan amanah? Bacalah kisah berikut. Siapa yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada istrinya, Khadijah? Dia menikah dengan Muhammad karena sikapnya yang mulia. Khadijah adalah seorang perempuan pedagang yang terhormat dan kaya raya. Dia biasa mempekerjakan beberapa orang untuk mengirimkan barang dagangannya ke luar negeri dengan pembagian keuntungan. Begitu mendengar kejujuran Muhammad, sifatnya yang terpercaya dan akhlaknya yang terpuji, Khadijah pun mengundang Muhammad. Khadijah menawarinya untuk membawa barang dagangan ke Syria atau Suriah dan berdagang dengan orang-orang di sana. Untuk itu, Khadijah memberinya upah yang lebih besar dibanding upah yang diberikan pada pedagang lain. Ketika Muhammad pulang, nilai hasil
perdagangannya sudah berlipat ganda dari nilai awal. Khadijah adalah perempuan yang bertekad kuat, luhur, cerdas, serta dilimpahi kekayaan. Maka dia pun menikah dengan Muhammad karena sikapnya yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu menjaga amanah. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan pada orang lain. Amanah juga berarti keamanan dan ketentraman. Orang yang mendapat amanah memiliki sifat dapat dipercaya dan setia. Dengan demikian, amanah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang dipercaya akan memelihara amanah itu. Apa yang diserahkan itu aman di tangan penerima amanah. Jika mendapatkan amanah, kita harus selalu menjaga amanah yang diberikan. Kita juga harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Kita juga harus rela mengembalikan amanah kepada pemiliknya. Anak-anak, ketika menerima amanah, kita harus menyadari akan kemampuan untuk memelihara dan mengembalikannya jika diminta oleh pemiliknya. Begitupun ketika menyerahkan amanah kepada orang lain, kita harus meyakini bahwa penerima memiliki kemampuan itu. Menerima atau menyerahkan amanah kepada orang yang tidak memiliki kemampuan memikulnya akan mengakibatkan kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata dusta, ingkar janji atau berkhianat jika mendapat amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalathun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, ciri-ciri munafik itu ada 3, yaitu jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menyebutkan 3 ciri munafik, yaitu berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Tahukah kalian apakah munafik itu? Munafik berarti bermuka 2. Munafik juga berarti berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang senangnya menolong orang lain. Tahukah kalian bahwa orang yang tidak senang menolong orang lain juga termasuk ciri munafik? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Quran Surah At-Taubah ayat 77. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ada orang yang berjanji bersedekah jika mendapat karunia dari Allah. Orang ini berjanji akan menjadi pemurah dan dermawan. Ketika mendapatkan karunia Allah, ia menjadi kikir, berpaling, selalu menyalahi kebenaran, ingkar janji, dan berdusta. Kemunafikannya menjadi bertambah. Anak-anak,
Ayo kita bernyanyi. Amal yang disukai Allah. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Sebarkanlah, sebarkanlah. Assalamualaikum. Apalagi, apalagi yang disukai Allah. Menolonglah, menolonglah kebaikan dan takwa. Apalagi, apalagi yang disukai Allah. Hindarilah, hindarilah ciri-ciri munafik. Amal apa yang disukai Allah. Berkatalah, berbuatlah dengan jujur tak dusta. Apalagi, apalagi yang disukai Allah. Penuhilah, penuhilah janji tak diingkari. Apalagi, apalagi yang disukai Allah. Menjagalah, menjagalah amanah tak hianat. Anak-anak, amati pesan pokok berikut. Pesan moral. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah. Rawahu Tirmidzi an Abil Hawra Is-Sa'di. Artinya, tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Karena kebenaran atau kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kegelisahan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Al-Hawra Al-Sa'di. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Rawahu Ahmad an Anas bin Malik. Artinya, tidak ada iman bagi yang tidak memelihara amanah. Tidak ada agama bagi yang tidak memenuhi. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak-anak, demikianlah pelajaran kita tadi. Kita sudah memahami apa itu makna salam, membuat paparan mengenai salam, menjelaskan sikap yang senang tolong menolong, membuat paparan mengenai sikap senang menolong. Kemudian menjelaskan ciri-ciri munafik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.